Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam, itu bergerak dari jantungnya Khurasan menuju Elia, Yerusalem. Itu kata Rasulullah tanda Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Jadi tanda-tanda At-Taifah Al-Mansurah itu semakin meyakinkan kita. Rasulullah sudah mengabarkan di Baitul Maqdis, Palestina. Dan tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Mereka inilah insya Allah yang disiapkan oleh Allah untuk nanti menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Nah sekarang Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud wa Ahmad, bila di Syam itu ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Ternyata ini hak, benar. Saya sebelum pulang ke Indonesia, setelah berangkat dari Jabal Aqrat menuju Halab, pulang Aleppo, yang di situ Rasulullah mengabarkan akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Itu di kawasan A'ma Audabik. Jadi sebelum pulang, saya dapat info dari komandan-komandan mujahidin di Bilad Syam. Ustaz, di Bilad Syam sekarang ini kurang lebih sekitar dari 82 negara yang hijrah ke sana. Termasuk banyak dari Indonesia. Luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Bahkan saya pernah menemukan ada seorang ibu, umurnya 54 tahun. Namanya Bu Lisa. Saya tanya dari mana? New York, Amerika. Luar biasa. Loh, saya tanya kenapa jauh-jauh dari New York, Amerika datang ke Suriah? Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Aris Menandar, LC Allahumma yarham. Beliau ingin melakukan akselerasi amal soleh, percepatan amal, lompatan amal. Kenapa? Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amril Islam wa amadus shalah wa dirwatus sanamihil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu Islam, tiangnya sholat, puncak amal di dalam Islam apa? Al-jihad fisabilillah. Itu beliau. Sehingga akhirnya beliau seringkali ya kan malam hari. Jadi memang tugasnya beliau itu jahit. Ya, beliau jahit. Tiap malam pekerjaannya jahit. Apa? Jahit apa? Jahit apa? Daging-daging korban-korban perang. Jahit daging korban-korban perang, mujahid-mujahid yang luka-luka, itu beliau, pekerjaan beliau itu jahit. Luar biasa. Bu Liza dari New York, Amerika. Bahkan 500 meter, radius 500 meter dari markas yang saya tempati, itu ada markas dari Filipina. Karena orangnya pendek-pendek seperti kita, ya kan? Filipina. Ya, dari Mindanao. Filipina Selatan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Itu dari 82 negara ada di sana. Bahkan dari kawasan Asia Tengah, dari Chechnya luar. Itu yang paling ditakuti oleh terutama pasukan tank Bashar Assad. Itu paling ditakuti dari Chechnya. Karena apa? Sniper tank. Jadi yang ditembak itu tank. Berapa tank yang hancur oleh beliau itu? Itu dari mujahidin dari Chechnya. Luar biasa. Ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah. Jadi bila di Syam, sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i wa Abu Dawud, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi bumi ribat wal jihad fisabilillah ila yaumil kiamah. Jadi jihad internasional, ladang jihad internasional Allah takdirkan di bumi Syam. Kemudian
Rasulullah juga mengabarkan, rawahu Tabrani, Rasul mengabarkan bila di Syam itu tempat kembalinya Khalifah Rasidah. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kenapa? Kalau sudah ashabur rayatus sud, pasukan pembawa panji-panji hitam itu bergerak dari jantungnya Khurasan menuju Elia, Yerusalem. Itu kata Rasulullah tanda Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global di Biladis Syam. Jadi pasukan pembawa panji-panji hitam itu bergeraknya dari jantungnya Khurasan. Jantungnya Khurasan ini mana? Yang tempatnya Ustadz Aris itu. Afghanistan. Afghanistan. Dan memang Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis sahih, Rasulullah mengabarkan tidak ada satupun yang mampu mengalahkan orang-orang Khurasan. Karena memang orang-orang Khurasan itu nanti ke depan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengawal Khalifatullah Al-Mahdi. Imam Mahdi. Itu. Jadi Imam Mahdi nanti akan dibaiat di depan Ka'bah. Bahkan Rasulullah mengabarkan tempatnya antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di tengah-tengahnya beliau dibaiat. Dan nanti pusat pemerintahan Islam global Allah takdirkan di Baitul Maqdis. Makanya tempat kembalinya Khalifah Rasidah itu ada di Baitul Maqdis. Ini sebuah kepastian, pasti terjadi, tidak bisa tidak. Karena Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ini. Kemudian Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, bila di Syam itu tempat terjadinya malhamah. Peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Sampai Rasulullah memberikan kabar tentang marhalahnya, tahapan-tahapan peperangan yang akan terjadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taghzuna jaziratul Arab fayaqtahu Allah. Thumma Farisa fayaqtahu Allah. Thumma taghzuna Rom fayaqtahu Allah. Thumma taghzuna Dajjal fayaqtahu Allah." Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi kalian akan menaklukkan Jaziratul Arab. Itu ulama-ulama hadis ketika menafsirkan artinya diktator Sunni akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Kira-kira sudah terjadi apa belum? Sudah. Mulai dari Tunisia, Ben Ali tumbang. Bergerak ke Libya, Muammar Gaddafi tumbang. Bergerak ke Mesir, Husni Mubarak tumbang. Bergerak ke Yaman, Ali Abdullah Saleh Ali tumbang. Dan itu akan terus bergerak. Akan terus bergerak. Thumma Farisa fayaqtahu Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Persia. Dan Allah akan menaklukkannya. Artinya apa? Diktator Syiah Rafidah akan ditaklukkan. Dan Allah akan menaklukkannya. Thumma taghzunatur Rum. Dan kalian akan menaklukkan Rum. Fayaqtahu Allah. Dan Allah akan menaklukkannya. Nah, di mana tempatnya malhamah? Alhamdulillah saya sudah sampai di sana. Saya berangkat dari Jabal Aqrat ba'dul subuh, nyampe di A'ma Audabik ini, di sini. Tempat nanti akan terjadinya malhamah. Peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Itu di Halab, Aleppo. Jadi hampir dekat dengan Istanbul, Turki. Halab, Aleppo. Di sana ada A'ma. A'ma itu satu danau yang luas. Dabik itu satu padang yang luas. Bahkan Rasulullah memberikan rincian. Padahal ini belum terjadi. Tapi Rasulullah sudah memberikan kabar. Itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim, Bab Al-Fitan wa As-Salatus Sa'ah. Sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan gugur sebagai syuhada.
Dan sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah. Artinya malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah sekarang tanda-tandanya sudah terjadi apa belum? Sudah. Sekarang terjadi peperangan antara Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, Romawi Timur diwakili oleh Rusia. Dan Rasulullah mengabarkan sebelum terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom, akan terjadi perdamaian antara kaum muslimin dan Rom. Nah sekarang dunia Islam sudah mulai ke Rusia. Nah ini tanda-tanda sudah mulai nampak. Sesudah terjadi perdamaian itu akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Thumma taghzuna Dajjal fayaktauha Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Dajjal dan Allah akan menaklukkannya. Sampai puncaknya nanti akan terjadi Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menyebut perang, kalau kita Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani menyebut perang Armageddon. Ya. Itu sudah diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu kalau kita buka Google Map, itu di atasnya Gaza, Palestina. Masih wilayah Palestina. Di atasnya Gaza. Tapi kita tidak nutut. Kita mungkin sudah jadi tanah. Ya kan? Karena apa? Itu perang akbar di akhir zaman itu kembali ke zaman batu. Listrik sudah tidak ada. Energi semua habis. Tidak ada yang namanya mobil, sepeda motor, tidak ada lagi. Apalagi pesawat, tidak ada. Semua kembali ke zaman batu. Alat senjatanya cuma pedang, panah, dan tombak. Kendaraannya cuma kuda sama onta. Cuma itu saja. Tidak ada lagi. Kembali ke zaman batu. Itu nanti akan terjadi Malhamatul Kubra. Perang akbar di akhir zaman. Tapi Rasulullah mengabarkan perang akbar di akhir zaman itu akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu sebuah kepastian. Kemudian yang ke-9. Rasulullah mengabarkan puncak kesempurnaan Islam dan kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Biladis Syam. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazallu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina la aduwihim qahirina la yadurru man khalafahum illa ma asabahum min al-a'wa'a hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Rawahu Ahmad. Jadi akan senantiasa ada di atas, di tengah-tengah umat Rasulullah ini, Allah akan eksiskan di atas al-haq, yaitu at-ta'ifah al-mansurah. Dan mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka, kata Rasulullah. Mereka tidak merasa terganggu oleh orang-orang yang menghambat, mencegah atau merintangi, tidak merasa terganggu. Sampai datangnya, sampai muncul mihnah, ujian, cobaan. Dan mereka tetap eksis, mereka tetap dalam kondisi demikian. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa aina hum? Di mana keberadaan mereka ya Rasulullah? Rasulullah berikan jawaban, qala bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Jadi at-ta'ifah al-mansurah itu nanti keberadaannya berada di Baitul Maqdis, Palestina. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kemudian yang ke-10, Rasulullah mengabarkan bila di Syam tempat diturunkannya Nabiullah Isa alaihissalam. Ini tanda-tanda yaumil qiyamah. Sughra atau kubra? Kubra. Jadi Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Nabiullah Isa alaihissalam akan diturunkan dari langit kedua menuju Menara Putih bersama malaikat. Waktunya sebelum subuh. Masjid Al-Umawi. Di mana tempatnya?
Ini kalau dibuka Google Map itu sebelah timur kota Damaskus, Suriah. Tetap wilayah Bilad Syam. Akhirnya nanti Nabiullah Isa alaihissalam diminta untuk menjadi imam salat subuh berjamaah. Tapi beliau menyerahkan kepada Khalifatullah al-Mahdi. Apa tugas Nabiullah Isa alaihissalam? Yang pertama, menghancurkan salib. Jadi nanti yang kecil umat Kristiani. Dikira Nabiullah Isa turun jadi juru selamat. Tidak tahunya menghancurkan konsep teologi 3 in 1 ini. Trinitas ini. Dihapuskan. Kemudian yang kedua, tugas Nabiullah Isa alaihissalam bersama Khalifatullah al-Mahdi membunuh kera dan babi. Kera dan babi itu identik dengan bangsa Yahudi. Itu. Kalau dalam Al-Quran seperti itu. Kera dan babi. Jadi bangsa Yahudi akan dihancurkan. Al-Masih Dajjal yang di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi akan dihancurkan. Kemudian tugas yang ketiga, Nabiullah Isa alaihissalam menghapuskan jizyah, pajak. Jadi tidak ada lagi pajak pada masa itu. Kemudian Rasulullah mengabarkan bila di Syam itu tempat padang masyarnya, masyar dan mansyar. Tapi alamnya sudah beda, bukan alam dunia, tapi alam akhirat. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah 11 ini. Dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Tentang fadilah keutamaan bila di Syam. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Nah, bagaimana masa depan Palestina? Nah, kalau sudah ngomong masa depan, kita tidak boleh ngeramal. Kalau sudah ngomong masa depan, kembalikan pada Al-Quran dan hadis. Kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini kita ambil, kita ringkas dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Masa depan Palestina menurut Allah dan Rasulnya. Yang pertama, permasalahan Palestina dengan Yahudi bukan permasalahan tanah atau batas politik semata. Namun permasalahan Palestina dengan Yahudi itu ada permasalahan akidah dan din. Titik. Ini ya. Jadi kalau sudah muncul isu Palestina, berarti apa itu? Akidah dan din. Bukan masalah politik. Bukan masalah tanah. Ini yang harus kita yakinkan. Kalau sudah muncul isu Palestina, berarti itu masuk wilayah akidah dan din agama. Yang kedua, peperangan di Palestina kelak akan menjadi peperangan Islam. Jadi ladang jihad internasional Allah takdirkan di Palestina. Sesuatu yang pasti terjadi. Bangsa Yahudi saat ini sedang membangun kuburan mereka sendiri. Yang ketiga, masalah Palestina tidak akan dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan selain itu, yaitu dengan jihad wal qital. Titik. Itu ketetapan Allah. Makanya kenapa Rasulullah mengabarkan akan terjadi malhamatul kubro. Ini yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, siapa yang akan menguasai dan membebaskan Palestina dan bumi Islam lainnya? Rasulullah mengabarkan At-Taifah Al-Mansurah. Di mana Allah munculkan? Bila di Syam. Tadi sudah kita lihat. Tanda-tandanya sudah mulai nampak.